Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Firdaus, NPM 140-2017-103, Fakultas Teknik Informatika Universitas Syarif. Pada video presentasi ini, saya akan mengilustrasikan proposisi saya yang berjudul Perancangan Aplikasi Pembelajaran Al-Quran Anak Tunarungu menggunakan Spec Recognition dan Marvelous Augmented Reality berbasis Unity. Ada juga poin-poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah latar belakang, ada rumusan masalah, ada identifikasi masalah, ada tujuan penelitian, ada tujuan pustaka, dan metodologi penelitian. Langsung saja untuk latar belakang, kenapa penelitian ini saya angkat? Karena balik lagi pada dasarnya, anak tunarungu dapat diartikan sebagai suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, terutama melalui indera pendengarannya. Yang membuat keterbatasan inilah yang memiliki dampak yang kurang baik bagi para penyandangnya. Dampak tersebut mengalami kecemasan karena menghadapi lingkungan yang beraneka ragam komunikasinya. Dan pada umumnya emosi mereka juga kurang stabil yang disebabkan karena kemiskinan bahasa yang dimiliki. Sehingga mereka memiliki rasa percaya diri yang rendah dan mudah tersebut. Hal tersebut juga menyebabkan mereka kesulitan dalam mempelajari bacaan Al-Quran, apalagi yang harus didukung dengan bahasa isyarat tangan. Yang kedua, karena anak tunarungu juga sangat susah karena dalam mempelajari Al-Quran, karena masih minimnya media akses khusus mereka untuk belajar agama Islam, khususnya mempelajari Al-Quran. Padahal pada dasarnya anak penyandang tunarungu juga memiliki hak yang sama rata seperti orang-orang atau anak-anak pada umumnya dalam mengakses Al-Quran. Pada hasil studi pendahulunya juga telah dilakukan menunjukkan bahwa anak dengan gangguan pendengaran memiliki kemampuan membaca dan mempelajari Al-Quran yang kurang baik. Dan pada umumnya, anak dengan gangguan pendengaran masih belum dapat membaca Al-Quran secara lancar dan tepat. Dalam konteks yang berbeda, di luar keterampilan membaca Al-Quran, penelitian mengenai kemampuan membaca anak dengan gangguan pendengaran telah banyak dilakukan. Yang melaporkan hasil kesimpulan yang sama, yaitu anak dengan gangguan pendengaran masih sulit untuk membaca. Kehilangan dan pendengaran telah menciptakan hambatan komunikasi yang membatasi akses anak terhadap pembelajaran. Hal ini berpotensi negatif terhadap kemampuan membaca, termasuk membaca Al-Quran. Oleh karena itu, di sini saya akan mengembangkan suatu aplikasi pembelajaran Al-Quran untuk anak tunarungu menggunakan Spec Recognition dan Marvelous Augmented Reality berbasis Unity sebagai media pembelajaran mandiri anak tunarungu dalam mempelajari Al-Quran. Selain fitur utama di atas, juga terdapat menu Ikro, juz amal, dan serta basic dari huruf hijaiyah menggunakan visualisasi 2D atau 3D maupun visualisasi bahasa isyarat tangan dan suara. Media pembelajaran bahasa Unity ini menggunakan metode Spec Recognition dan Marvelous Augmented Reality. Apa itu Spec Recognition itu sendiri? Spec Recognition adalah suatu sistem pengenalan bicara atau suara pada Unity. Pendekatan dengan kenapa saya menggunakan metode Spec Recognition pada aplikasi ini, agar anak penyandang tunarungu juga dapat melatih mereka dalam membaca. Karena pada penelitian sebelumnya, anak tunarungu itu kesulitan dalam membaca, apalagi dalam membaca Al-Quran. Dan juga untuk melatih mereka dalam membaca Al-Quran secara lisan. Sebagai evaluasi anak tunarungu dalam melafazkan bacaan Al-Quran dengan baik dan benar sesuai makros dengan ketentuan yang ada. Jadi tidak sebatas teori dan yang digunakan sebagai pembelajarannya. Karena pada penelitian sebelumnya pun yang dilakukan oleh Nurul Huda pada aplikasi bahasa isyarat pengenal huruf hijaiyah bagi penyandang disabilitas tunarungu yang hanya mengadakan visualisasi bahasa isyarat tangan 2D dan dalam menjelaskan huruf hijaiyah. Yang bagi saya ini saya kurang menarik karena pada dasarnya masih menggunakan visualisasi hitam putih pada aplikasinya. Yang kedua ada metode Marvelous Augmented Reality sendiri. Apa itu metode Marvelous Augmented Reality? Adalah satu metode augmented reality yang tidak perlu sebuah marker untuk menampilkan elemen-elemen digital seperti face marking, 3D object tracking, motion tracking, dan hand pose tracking, dan GPS based tracking. Vektor augmented reality ini nantinya akan saya lakukan menggunakan hand pose tracking yang membaca gerakan isyarat tangan pada kamera yang berasal dari bahasa isyarat anak penyandang tunarungu sebagai media pembelajaran sekaligus media evaluasi mereka dengan melakukan praktek langsung di fitur augmented reality dengan menggunakan bahasa isyarat tangan dalam mempelajari Quran dan menjawab beberapa pertanyaan juga menghasilkan beberapa visualisasi baik 2D maupun 3D. Pendekatan kenapa saya menggunakan metode Marvelous Augmented Reality ini?
Dengan pendekatan dengan metode ini, saya ciptakan agar anak penyandang tunarungu dapat berinteraksi lebih aktif dalam menggunakan bahasa isyarat tangan di dalam belajar Al-Quran, sehingga anak dapat belajar secara mandiri, lebih mudah menghafal dari beberapa teori atau konten pada fitur-fitur aplikasi saya sebelumnya, serta menjadi daya tarik anak penyandang tunarungu itu sendiri. Perbedaan ini juga pada penelitian sebelumnya itu terletak pada implementasinya yang dilakukan oleh Fajrin Utami dan Ummi Salama pada tahun 2019, yang mana augmented reality-nya pada kamera augmented reality hanya menangkap marker dari beberapa eksternal kartu yang sudah mereka cetak, yang nantinya pada output visualisasi augmented reality hanya memunculkan gambar 3D dan 2D. Untuk identifikasi masalahnya, yang pertama ada 4 poin. Yang pertama ada kurangnya edukasi pembelajaran Al-Quran untuk anak tunarungu usia 6 sampai 10 tahun. Yang kedua, kurangnya pendukung orang tua untuk mengajarkan anaknya yang penyandang tunarungu dalam belajar Al-Quran. Yang ketiga, kurangnya media pendukung dalam proses pembelajaran Al-Quran untuk anak tunarungu. Yang keempat, beberapa keterbatasan anak penyandang tunarungu yang menjadi penyebab kesulitan mereka dalam mempelajari Al-Quran, khususnya anak penyandang tunarungu itu. Rumusan masalah ada 3 poin di sini. Yang pertama adalah bagaimana merancang sebuah aplikasi pembelajaran Al-Quran, bagaimana cara mendesainnya di aplikasi pembelajaran Al-Quran yang menarik untuk anak penyandang tunarungu, apalagi di mana keberhasilan mereka yang menjadi poin penting bagi saya untuk mendesain aplikasi ini. Yang ketiga, apakah media aplikasi pembelajaran Al-Quran ini untuk anak tunarungu usia 6 sampai 10 tahun sangat efektif menggunakan metode yang saya teliti, yaitu aspect recognition dan batas augmented reality. Yang selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah sini ada 4 poin, yaitu aplikasi dibuat menggunakan perangkat mobile. Sasaran penggunaan aplikasi adalah untuk anak-anak penyandang tunarungu usia 6 sampai 10 tahun. Perancangan penelitian ini menampilkan pembelajaran Al-Quran menggunakan bahasa isyarat tangan dalam gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi, video maupun suara yang menarik. Dan pendekatan terhadap usia dengan menggunakan metode speech recognition dan markers augmented reality sebagai media pembelajaran sekaligus evaluasi mereka terhadap anak dalam belajar Al-Quran pada aplikasi ini. Dan terakhir ada pembelajaran aplikasi terhadap fitur Iqra bersama untuk Hidayah serta evaluasi dengan metode speech recognition dan markers augmented reality. Tujuan dan manfaat penelitian ini saya angkat. Yang pertama, untuk menghasilkan sebuah aplikasi pembelajaran Al-Quran untuk anak tunarungu menggunakan metode speech recognition dan markers augmented reality berbasis menampilkan materi pembelajaran Al-Quran dengan menerapkan prinsip UI, UX, design, serta menggunakan audio visualisasi 2D maupun 3D, bahasa isyarat tangan, dan fitur evaluasi dengan metode speech recognition dan markers augmented reality. Membuat aplikasi menjadi lebih menarik untuk anak penyandang tunarungu yang memiliki beberapa keterbatasan. Yang terakhir, yang ketiga, untuk mengetahui pengembangan dari pembelajaran Al-Quran untuk anak tunarungu menggunakan speech recognition dan markers augmented reality dan meningkatkan keefektivitasan dalam belajar Al-Quran untuk anak tunarungu. Dari beberapa tinjauan pustaka yang saya ambil, saya mengambil ada 4, yaitu penelitian dilakukan oleh Utama Salam pada tahun 2019 menggunakan aplikasi augmented reality yang menampilkan visualisasi 3D pada augmented reality yang dari sebuah marker dari eksternal marker itu sendiri. Yang kedua ada yang dilakukan oleh Hanafi pada tahun 2020 dan kawan-kawan, yaitu pengembangan Al-Qur'ani untuk penyandang disabilitas menggunakan platform Android. Yang ketiga ada penelitian dilakukan oleh Nurul Huda, yaitu penyandang disabilitas tunarungu, yaitu pengenalan huruf hijaiyah merupakan kunci dasar untuk membaca Al-Quran dan hadis. Yang terakhir ada yang dilakukan oleh Fala pada tahun 2019 yang mengembangkan media pembelajaran untuk anak disabilitas melalui aplikasi berbasis augmented reality. Pada perbedaannya pada yang dilakukan penelitian oleh Falak dan kawan-kawan pada tahun 2011 untuk penyandang disabilitas tunanetra. Landasan teori sini ada Al-Quran, ada Android, ada Unity, ada speech recognition, dan markers augmented reality. Untuk metode penelitian saya menggunakan R&D atau bisa disebut penelitian research and development. Penelitian ini mengembangkan suatu proses atau langkah-langkah untuk menghasilkan membangun suatu produk atau mengkaji keefektivitasan dari produk atau aplikasi tersebut.
Menurut penelitian dan mengembangkan adalah suatu proses langkah-langkah mengembangkan produk yang berada yang dapat dipertanggungjawabkan. R&D (Research and Development) sebagai penelitian yang dimulai dengan riset dan diteruskan dengan development. Kegiatan riset dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan pengguna, needs assessment, sedangkan kegiatan development dilakukan untuk masukan perangkat lunak. Untuk metode perancangan sendiri, saya menggunakan metode perancangan prototype yang pendekatannya itu sama halnya dengan penelitian R&D (Research and Development). Untuk poin-poin untuk struktur pada metode prototype itu sendiri ada beberapa. Pertama ada analisis kebutuhan dari kegiatan dan analisis. Yang kedua ada desain cepat, quick design. Yang ketiga ada membangun prototipe. Yang keempat mengevaluasi penggunaan awal. Yang kelima memperbaiki prototipe. Yang keenam pengujian sistem. Begitu seterusnya pada penelitian prototipe itu secara terus-menerus akan melakukan revisi terhadap prototipe terhadap aplikasi-aplikasi yang mengalami kekurangan dari kebutuhan user itu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.